Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nora Indah Komariah. Saya dari kelas KM 42 MC03 dengan NIM 1502184013, konsentrasi marketing komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek di RoboKids Duku Kupang, Surabaya. Berikut merupakan judul laporan magang saya, yaitu Strategi Komunikasi Pemasaran Digital RoboKids Duku Kupang periode Juli hingga Agustus 2021. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 4 hal, yaitu mengenai pendahuluan, profil perusahaan, analisis hasil kerja, kesimpulan. Pendahuluan. Dalam kegiatan magang yang dilakukan selama 30 hari kerja yang dilaksanakan pada 5 Juli hingga 9 Agustus 2021, penulis berkesempatan melaksanakan kegiatan magang di divisi digital marketing yang ditempatkan di salah satu usaha dari CV9 Creative Management, yaitu RoboKids Duku Kupang. Penulis juga bertugas untuk merumuskan strategi komunikasi pemasaran digital dengan memahami target sasaran, mencari ide baru, membentuk konsep, dan mengelola konten di media sosial, khususnya Instagram dan TikTok. Penulis juga ditugaskan dalam merencanakan dan merumuskan sebuah virtual event pada bulan Agustus di Hari Kebangkitan Nasional. Profil perusahaan. RoboKids Duku Kupang merupakan sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan komputer dan robotika bagi anak-anak usia 3 tahun hingga dewasa. Didirikan di Surabaya Duku Kupang pada tahun 2017, bertempat di Jalan Duku Kupang Barat 32, nomor 25, Kota Surabaya, Jawa Timur. Fenomena perusahaan yang ada yaitu di masa pandemi COVID, penulis memanfaatkan media sosial untuk menjangkau audiens secara maksimal dengan mengunggah konten video pada Instagram dan TikTok RoboKids. Penggunaan media sosial ini yaitu untuk meningkatkan awareness audiens di masa pandemi COVID. Fenomena kedua yaitu sumber daya manusia atau karyawan yang ada di RoboKids Duku Kupang juga terbatas dan tidak terdapat individu yang mengelola konten video pada Instagram dan TikTok. Analisis hasil kerja magang. Berdasarkan hasil magang yang telah penulis lakukan selama 30 hari kerja di RoboKids Duku Kupang, yaitu penulis melakukan kerja praktek di divisi digital marketing yang bertugas untuk merumuskan strategi komunikasi digital pada RoboKids Duku Kupang. RoboKids juga memerlukan adanya komunikasi kepada audiens di masa pandemi COVID untuk tetap menjaga kepercayaan dan menarik kembali awareness audiens. Untuk itu, penulis telah merumuskan pesan yang akan disampaikan kepada audiens melalui tools pada media sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan magang, penulis menerapkan konsep strategi komunikasi pemasaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, strategi komunikasi pemasaran yang sudah penulis terapkan pada RoboKids Duku Kupang yaitu untuk meningkatkan awareness terhadap RoboKids Duku Kupang di masa pandemi COVID dengan melakukan konsep perencanaan terlebih dahulu. Pertama, penulis menganalisis masalah pada RoboKids Duku Kupang, yaitu kurangnya pengenalan RoboKids Duku Kupang dalam konten video dan kurangnya SDM yang mengelola konten Instagram dan TikTok sehingga bisa terjadi penurunan awareness pada RoboKids Duku Kupang di masa pandemi COVID. Kedua, yaitu penulis menganalisis halayak RoboKids Duku Kupang. Halayak yang dituju yaitu kalangan menengah ke atas. Strategi yang telah dilakukan untuk menunjukkan dan merumuskan pesan kepada target yang sesuai dengan RoboKids Duku Kupang, yaitu ibu-ibu sosialita, orang tua, dan wanita berkarir yang memiliki anak usia 8-12 tahun, orang tua yang melek teknologi dan bertempat tinggal di Surabaya. Ketiga, merumuskan tujuan komunikasi. Tujuan penyampaian pesan konten yang telah dirumuskan yaitu untuk meningkatkan awareness RoboKids Duku Kupang di masa pandemi COVID. Keempat, yaitu pemilihan media.
Penyampaian pesan pada konten video yaitu telah disebarkan melalui media sosial, khususnya Instagram dan TikTok. Alasannya yaitu dengan memanfaatkan fitur video, komen untuk berinteraksi antara audiens dan Robokids Suku Kupang, caption untuk menyampaikan pesan, hashtag untuk mempermudah audiens dalam mencari informasi terkait Robokids Suku Kupang yang ada di media sosial. Kelima, pengembangan pesan. Pesan yang telah penulis buat pada konten video Robokids Suku Kupang yaitu disusun secara persuasif, interaktif, dan edukatif. Sebelum merumuskan pesan, penulis membuat kalender konten terlebih dahulu agar saat mengeksekusi sebuah konten setiap harinya itu menjadi terarah dan sudah ada jalannya. Pesan yang penulis buat yaitu mengenai video yang relevan dengan Robokids Suku Kupang seperti program yang ada, video hasil kreasi murid, dan kegiatan offline di Robokids Suku Kupang. Selanjutnya pada pelaksanaannya, pertama penulis melakukan direct marketing dengan mengirimkan broadcast pada calon Robokids melalui direct message atau pengiriman pesan Instagram yang ditujukan kepada sasaran yang telah dirumuskan di awal. Direct marketing ini mendapatkan feedback langsung dari audiens dengan adanya tanya jawab yang dihasilkan pada balasan langsung dari para calon pelanggan. Kedua, penulis juga memfokuskan dan memanfaatkan media sosial di Instagram dan TikTok. Pengelolaan dan pemanfaatan media sosial ini penulis sesuaikan dengan kalender konten yang telah penulis buat sebelumnya di masa magang. Penyebaran pesan yang telah penulis lakukan pada akun @robokids_dk yaitu mengunggah konten video Instagram feed, mengunggah video Instagram IGTV, membuat kuis di Instagram Stories, dan mengunggah konten di Instagram Stories. Selanjutnya, penulis juga merumuskan dan melaksanakan virtual event Robokids Suku Kupang yang telah dilaksanakan pada Sabtu 7 Agustus 2021 dengan tema acara Improving Children's Creativity with Modern Media. Virtual event ini diadakan karena untuk memperingati Hari Besar Kebangkitan Teknologi Nasional. Pada saat virtual event dilaksanakan, penulis juga ditugaskan sebagai MC saat acara berlangsung. Tujuan dilakukannya virtual event webinar ini yaitu untuk membangun awareness yang lebih kuat terhadap Robokids Suku Kupang. Saat merumuskan event, penulis memulai dengan menentukan judul acara dan menentukan tema acara, serta menyusun anggaran dan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari H. Selanjutnya, kesimpulan. Selama pelaksanaan magang di masa pandemi COVID, penulis telah menyusun dan melakukan strategi komunikasi pemasaran digital Robokids Suku Kupang sehingga dapat menyebarluaskan pesan melalui tools di media sosial dengan menyesuaikan konten dengan target market, dan juga membutuhkan strategi komunikasi dan pengelolaan konten secara konsisten di media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, agar dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan feedback dan awareness. Dari pengelolaan konten secara konsisten ini, terlihat bahwasannya kegiatan ini memberikan dampak yang baik dan positif untuk membangun kepercayaan audiens terhadap Robokids Suku Kupang. Virtual event yang dilaksanakan dapat membantu meningkatkan awareness melalui pelaksanaan webinar untuk menjangkau target di masa pandemi COVID. Melalui media sosial Instagram dan TikTok dapat dikatakan sebagai solusi yang efektif pada Robokids Suku Kupang untuk mendapatkan awareness di masa pandemi COVID. Dengan adanya dan banyaknya feedback, audiens, insight, dan jumlah followers yang terus meningkat. Mungkin itu saja dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.